Pagi itu, langit Bogor terlihat gelap dan mendung, seakan ikut merasakan ketegangan yang menggelayuti suasana. Kegiatan wajib kemah ekskul pramuka yang diadakan untuk murid kelas 11 SMA memang selalu jadi perbincangan. Tahun ini, acara diadakan di sebuah bumi perkemahan terpencil di kaki gunung, jauh dari keramaian, supaya lebih mendukung program kemah yang akan dilaksanakan oleh sekolah itu. Di depan gerbang sekolah, terlihat beberapa truk besar sudah terparkir, siap membawa mereka menuju lokasi. Suara motor dan mobil berlalu lalang, sedangkan anak-anak pramuka mulai sibuk mempersiapkan barang bawaan mereka. Terlihat Farel, Salma, Anton, dan beberapa teman lainnya mengangkat tas besar yang sudah mereka kemasi sejak semalam. Farel, yang biasanya tampak tenang, kali ini agak cemas. Meskipun dia tak pernah percaya cerita-cerita mistis, entah kenapa kali ini ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. "Yuk, cepetan, jangan ketinggalan truknya," seru Salma, mengingatkan teman-temannya. Suasana penuh semangat, tapi di antara mereka, ada beberapa wajah yang tampak gugup. Setelah semuanya naik ke truk, perjalanan menuju lokasi dimulai. Pemandangan jalanan yang semula ramai dan berdebu, lama-lama berubah menjadi lebih sepi. Pepohonan besar dengan akar-akar yang menjulur keluar tanah mulai mengelilingi mereka. Farel melihat keluar jendela truk, merasakan hawa dingin yang mulai menusuk meski matahari masih terik. "Gila, daerah sini kok kayaknya sepi banget ya. Nggak ada rumah sama sekali," komentar Anton, yang duduk di samping Farel. "Makanya," kata kakak-kakak pramuka, "daerah sini tuh banyak cerita-cerita aneh. Ada yang bilang hutan ini dulu tempat orang-orang ngubur mayat," jawab Salma, santai meski sebenarnya dia juga sedikit khawatir. Mereka tertawa-tawa, berusaha menepis rasa takut. Tapi suasana seakan semakin mencekam saat truk memasuki gerbang bumi perkemahan yang tampak usang. Dengan pelang kayu yang sudah mulai rapuh tertulis, "Selamat datang di bumi perkemahan Cibunian." Tanpa mereka semua tahu ternyata tempat ini telah lama ditinggalkan, dan tidak ada yang berani mendirikan kemah di sini selama bertahun-tahun, dan mereka menjadi sekolah pertama yang mengadakan kemah di sana setelah sekian lama. Setibanya di lokasi, mereka mulai membongkar perlengkapan dan mendirikan tenda. Namun, sejak awal, suasana terasa aneh. Tanah di sekitar mereka terasa lebih basah dari biasanya, dan udara di sekitar hutan terasa lebih berat. Setiap suara angin yang berhembus seakan membawa bisikan yang tidak bisa mereka dengar dengan jelas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Malam pertama dimulai dengan suasana yang cukup tenang. Mereka berkumpul di sekitar api unggun, bercerita, menyanyi, dan bercanda. Namun, saat api unggun mulai meredup, ada yang berbeda. Dari kejauhan, Farel melihat sekelebat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan, seolah melayang tanpa suara. Kalian lihat nggak? Ada apa tuh di sana?" tanya Farel sambil menunjuk ke arah hutan. Semua yang ada di sekitar api unggun langsung terdiam. Tak ada yang melihat apapun, hanya hutan yang gelap gulita. Suara malam mulai terdengar semakin mencekam. Bahkan suara jangkrik dan katak yang biasanya riuh mendadak hilang. Salma yang duduk di sebelah Farel tiba-tiba menggigil. "Kayaknya ada yang gak beres di buper ini, Rel," katanya dengan suara gemetar. "Udah, jangan takut. Mungkin cuma perasaan aja." Anton mencoba menenangkan, meskipun dia sendiri juga merasa tak nyaman. Mereka pun memutuskan untuk tidur lebih awal malam itu, berharap agar malam pertama berlalu dengan tenang. Namun, saat tengah malam, teriakan keras tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu berasal dari tenda paling ujung. Semuanya terbangun, terkejut. Dengan cepat, mereka berlari ke tenda yang terdengar teriakan tadi. Begitu membuka tenda, mereka mendapati Tia, salah satu teman mereka, terkulai lemas di tanah, matanya melotot, mulutnya berlumuran darah. Tia, ada apa?" teriak Salma, berlari mendekat. Tia hanya bisa meronta dan berteriak-teriak dalam bahasa yang tak mereka mengerti, seperti orang yang sedang kesurupan. Semua temannya terdiam, tak tahu harus berbuat apa.
Salah satu kakak pembina yang datang langsung meminta mereka untuk mundur. Ini bukan hal biasa. Dia kerasukan. Selama beberapa jam, Tia mengalami kesurupan yang sangat parah. Suara teriakan dan jeritan membuat suasana semakin mencekam. Tak hanya Tia, beberapa siswa lainnya yang tidak jauh dari tenda itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Mereka mulai berbicara dalam bahasa asing. Tubuh mereka bergetar hebat, dan mata mereka memancarkan tatapan kosong yang menakutkan. Di tengah keramaian itu, Farel merasa tubuhnya lemas. Tanpa sadar, dia melangkah mundur, menjauh dari teman-temannya. Sesaat dia mendongak, dan melihat sosok tinggi berbaju putih berdiri di antara pepohonan. Matanya menatap tajam ke arah Farel. Hatinya berdebar kencang. Tak tahu kenapa, dia merasa sosok itu sedang menunggunya. Dari kejauhan, suara keras terdengar, seperti suara patahan ranting yang besar. Seorang teman mereka terjatuh, kemudian bangun dengan ekspresi yang tidak manusiawi. "Jangan lari, kalian semua akan ikut," katanya dengan suara serak yang sangat tidak familiar. Sekelompok siswa mulai panik. Tenda-tenda berantakan, dan mereka berlari tanpa tujuan. Hutan semakin gelap, dan suara-suara aneh terus terdengar di sekitar mereka. Di antara suara langkah kaki yang tergesa-gesa, Farel bisa mendengar bisikan halus. "Kalian tak akan pernah keluar dari sini." Malam itu terasa sangat kacau. Banyak sekali murid yang mengalami kesurupan massal. Setelah 3 jam akhirnya kondusif sudah mulai kondusif, dan para pembina segera menyuruh mereka semua untuk beristirahat malam itu, tetapi program kemah akan dibatalkan dan besok mereka semua akan pulang. Pagi hari berikutnya, suasana sudah sangat berbeda. Tenda-tenda yang berantakan, beberapa teman yang hilang, dan kesurupan yang semakin meluas. Semua berusaha untuk mengumpulkan barang-barang mereka dan kembali ke truk. Namun, saat mereka berbalik untuk meninggalkan hutan, mereka disambut dengan tatapan kosong dari teman-teman yang masih berada di tempat itu. Dengan hati yang penuh kecemasan dan ketakutan, Farel dan teman-temannya akhirnya sampai di truk, dan kendaraan itu segera melaju menuju keluar dari bumi perkemahan. Namun, saat Farel melihat ke belakang, dia melihat bayangan putih di antara pepohonan. Seketika, truk itu oleng, seperti ada sesuatu yang menahan laju mereka. "Farel, jangan lihat ke belakang!" Salma menjerit panik. Namun, Farel hanya bisa menatap bayangan itu, yang perlahan-lahan menghilang, meninggalkan perasaan takut yang tak kunjung reda. Setelah truk melaju dengan cepat, ketegangan di dalam kendaraan semakin terasa. Farel, yang sejak tadi hanya diam memandang keluar jendela, akhirnya menarik napas panjang. "Kenapa?" "Yah, rasanya seperti ada yang mengikuti kita," bisiknya. Hampir tidak terdengar. Salma yang duduk di sampingnya, matanya masih lelah dan linglung, hanya mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa gitu. Rel, ada sesuatu yang gak beres dengan tempat itu." Di belakang mereka, Anton yang duduk di dekat pintu truk memegang erat tas ranselnya. Wajahnya masih terlihat pucat. Dia tampak tidak bisa berhenti mengingat kejadian malam itu, teman-temannya yang kesurupan, suara-suara aneh, dan bayangan misterius yang terus menghantui pikirannya. "Tapi siapa itu tadi? Yang di hutan yang ngeliatin kita?" "Aku nggak tahu," jawab Farel pelan. "Tapi aku yakin, itu bukan hal biasa. Aku rasa kita nggak akan bisa lupakan kejadian itu begitu saja." Truk terus melaju, meninggalkan bumi perkemahan yang semakin menjauh. Namun, meskipun mereka semakin jauh dari tempat itu, perasaan cemas tak kunjung hilang. Seperti ada sesuatu yang tak mau mereka tinggalkan di sana. Sesuatu yang mengikuti mereka. Hawa dingin menyelimuti, meskipun matahari sudah mulai muncul dari balik awan yang pekat. Satu persatu, teman-teman mereka mulai tertidur kelelahan. Namun, Farel tetap terjaga. Matanya menatap kosong keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya. Sampai akhirnya, dia mendengar suara kecil yang menggema di dalam truk. "Jangan lari dari kami." Suara itu terdengar jelas, dan kali ini bukan hanya di kepala Farel. Suara itu datang dari dalam truk, dari kegelapan yang samar di sudut-sudut kabin.
Seakan ada seseorang yang berbisik langsung ke telinganya. Farel menoleh dengan cepat ke arah teman-temannya. Tapi mereka semua terlelap dalam tidur yang dalam. Seolah tidak ada yang merasakan apa yang dia dengar. Dengan hati berdebar, Farel memejamkan matanya. Berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Kalian tak akan bisa keluar. Kalian sudah datang terlalu jauh. Farel panik. Matanya melirik keluar jendela, melihat jejak kabut yang mengepul, membungkus hutan dengan rapat. Tiba-tiba, truk itu terasa semakin lambat. Suara mesin yang biasanya berisik kini terdengar seperti diambil oleh angin. Hilang di antara kesunyian yang mencekam. Ketegangan makin memuncak, seperti ada yang menahan perjalanan mereka. Di saat yang sama, Salma terbangun. "Ada apa, Farel? Kenapa muka kamu pucat banget?" tanyanya cemas. Farel hanya bisa menatapnya, bingung, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja dia dengar. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Anton yang duduk di samping Salma tiba-tiba terbangun dengan gerakan keras. Matanya terbuka lebar, tidak seperti biasanya. "Ada yang ngikutin kita. Dia ada di sini," teriak Anton panik, tangan menggigil. "Aku nggak bisa berhenti ngerasain dia." "Tenang, Ton. Apa yang kamu lihat?" Salma berusaha menenangkan Anton, meskipun wajahnya sendiri sudah terlihat sangat ketakutan. "Gak tahu, kayak ada bayangan putih di luar truk, bergerak cepat banget. Gue nggak bisa lihat mukanya, tapi itu pasti bukan manusia." Anton hampir menangis. "Ada sesuatu yang ikut kita. Gue yakin itu bukan cuma perasaan doang." Farel yang masih terdiam, memutar otaknya mencari penjelasan, namun tak menemukan satupun alasan rasional yang bisa menenangkan hatinya. "Apa maksudnya? Siapa yang ngikutin kita?" pikirnya. Tiba-tiba, truk itu berhenti mendadak. Semua yang ada di dalam truk terkejut, tubuh mereka tersentak maju karena ketajaman hentakan. Farel, yang merasa seperti ada sesuatu yang sangat berat yang sedang menahan truk, bergegas melihat keluar jendela. Hutan yang semula tampak semakin jauh, kini seperti kembali mengepung mereka. Pohon-pohon raksasa berdiri tegak, menatap mereka dengan hening. "Kenapa berhenti? Kita sudah dekat jalan raya," teriak Salma. Dia sudah mulai panik. "Pak supir, kenapa berhenti?" Tidak ada jawaban. Pengemudi truk, yang sebelumnya terlihat baik-baik saja, kini hanya duduk terdiam di kursinya. Kepala pengemudi terkulai ke samping, matanya terpejam rapat. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Mulut pengemudi terkatup, dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dengan cemas, Farel dan teman-temannya mencoba membangunkan sopir. Namun semakin mereka mendekat, semakin kuat rasa takut yang merayapi diri mereka. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih jelas, dan seakan datang dari semua arah. "Jangan, coba lari, kamu akan menyesal." Satu suara serentak yang datang dari hutan, dari truk, dan dari dalam diri mereka. Ketika mereka berpaling ke belakang, bayangan putih yang mereka lihat sebelumnya tiba-tiba muncul di luar truk, bergerak dengan sangat cepat, mendekat tanpa suara, tanpa jejak. Ada sosok tinggi mengenakan jubah putih. Wajahnya tak terlihat jelas karena cahaya yang redup, namun matanya bersinar merah seperti api yang membara. Salma menjerit keras. "Tidak, kami bukan terlambat. Kami tidak melakukan apa-apa." Namun suara itu hanya tertawa, suara yang menembus telinga mereka. Dan tiba-tiba, truk itu kembali melaju. Dengan kecepatan yang luar biasa, lebih cepat dari yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka semua terpejam, berpegangan erat satu sama lain, berharap semuanya akan segera berakhir. Truk itu terus melaju, dan dalam sekejap, hutan yang mencekam itu mulai memudar dari pandangan mereka. Namun, meskipun mereka berhasil keluar dari hutan itu, perasaan bahwa sesuatu yang tak kasat mata terus mengikuti mereka tak pernah hilang. Dan Farel tahu satu hal,
Mereka baru saja menginjakkan kaki di tempat yang tak seharusnya mereka datangi. Kemah yang seharusnya menyenangkan, ternyata membawa mereka ke dalam sebuah teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah truk itu akhirnya melaju keluar dari hutan, waktu terasa melambat. Udara yang semula mencekam kini berubah, namun tak sepenuhnya menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Farel, Salma, Anton, dan teman-temannya duduk dalam diam yang mencekam. Mereka masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulit mereka. Seakan semuanya belum berakhir meski mereka sudah jauh dari bumi perkemahan itu. Truk terus melaju menuruni jalan yang berliku, dan hutan yang tadi begitu menakutkan kini tampak hanya sebagai bayangan gelap di kejauhan. Namun, meskipun perjalanan mereka terasa lebih aman, ketegangan yang masih menggantung di udara membuat mereka terjaga. Tak ada yang bisa benar-benar tenang. Semua di dalam truk tampak seperti orang yang baru saja selamat dari sebuah kecelakaan besar, terluka, lelah, dan terperangkap dalam kecemasan yang terus menghantui. Farel merasa matanya berat, tubuhnya lelah, namun pikirannya terus berputar. Bayangan putih itu, sosok tinggi dengan jubah putih, terus muncul di benaknya. Meskipun mereka berhasil keluar dari hutan, dia merasa bahwa ancaman itu belum berlalu. Ada sesuatu yang menempel di dalam diri mereka. Sesuatu yang mereka tak bisa lihat, namun bisa mereka rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Farel, tanya Salma pelan, seolah membaca pikiran Farel. Matanya yang biasanya ceria kini tampak kosong dan lelah, seakan kehilangan semangat. Farel terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Salma. Aku nggak tahu, Sah, tapi aku merasa seperti kita baru saja masuk ke dalam dunia lain. Ke dalam tempat yang gak seharusnya kita datangi. Anton yang sebelumnya terdiam, kini mengangguk pelan. Iya, gue ngerasa ada yang ngikutin kita. Kayak ada bayangan yang selalu ada di belakang kita. Gak peduli kemana kita pergi. Tadi malam, waktu gue lihat keluar truk, gue lihat bayangan putih itu lagi. Dan pas truk berhenti, gue ngerasa ada yang nahan perjalanan kita kayak ada yang gak mau kita pergi. Farel menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang mendalam. Tapi yang paling gue ingat adalah waktu di hutan, di saat kita mulai ketakutan. Suara itu, Anton, suara yang kita dengar barusan, itu bukan cuma bisikan angin. Itu seperti peringatan, sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita datang ke tempat yang seharusnya tidak kami pijak. Salma menggenggam erat tangan Farel, matanya mulai berkaca-kaca. Dan kita hampir nggak bisa keluar dari sana. Farel, apa itu artinya? Kenapa bisa seperti ini? Kita cuma ikut kemah doang, bukan cari masalah. Farel menghela napas panjang, mencoba menguatkan dirinya. Gue nggak tahu, Sal. Tapi yang pasti, kita nggak akan bisa lupa sama pengalaman itu. Kita nggak cuma masuk ke tempat yang angker, tapi juga mengganggu sesuatu yang lebih besar dari kita. Truk akhirnya tiba di gerbang keluar hutan, dan jalan raya yang terbentang di depan mereka menjadi satu-satunya harapan. Namun, saat mereka melewati pintu gerbang itu, suara berderit yang familiar, seperti suara ranting patah, kembali terdengar di telinga mereka. Bukan hanya di dalam truk, tapi seperti berasal dari seluruh penjuru sekitar mereka. Ketika Farel menoleh ke arah belakang, dia melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan, menatap mereka dengan tatapan kosong dan tak berujung. Matanya yang memerah menyala dalam kegelapan, membuat darah Farel seperti beku dalam sekejap. Jangan lihat ke belakang. Salma menjerit, meraih lengan Farel, mencoba mencegahnya untuk melihat lebih lama. Tetapi, Farel sudah terperangkap dalam pandangan itu. Sosok itu bergerak maju, seolah mengawasi setiap gerakan mereka dengan penuh perhatian. Meskipun mereka sudah jauh dari lokasi perkemahan, Salma menutup mata, berusaha menenangkan diri, sementara Anton memegang erat pegangan truk, tubuhnya gemetar. Akhirnya, suara bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seakan mengarah langsung ke telinga mereka. Kalian pikir kalian bisa pergi? Kalian takkan pernah bebas dari sini. Truk itu tiba-tiba berhenti lagi,
Meskipun mereka sudah berada di jalan raya, keheningan mencekam kembali memeluk mereka. Tidak ada suara angin, tidak ada deru mesin, hanya suara napas mereka yang tertahan. "Bawa kami pulang." Suara Salma terputus, penuh ketakutan. "Tolong, kami nggak mau lagi." Seakan mendengar permohonan itu, truk kembali bergerak. Kali ini, lebih cepat. Mereka melaju melewati jalan raya. Dan saat akhirnya mereka sampai di sekolah, langit sudah terang. Matahari terbit dengan sinar yang memancar cerah. Tetapi perasaan gelap yang mereka bawa dari hutan tak kunjung hilang. Begitu mereka turun dari truk, Farel merasa seakan ada yang mengikutinya. Di setiap langkah yang dia ambil, di setiap keramaian yang mereka lewati, dia bisa merasakan ada yang mengawasi, sesuatu yang lebih besar dari mereka, yang tidak ingin mereka tinggalkan. Mereka mencoba untuk kembali ke rumah masing-masing, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun, begitu Farel membuka pintu rumahnya, dia merasa hawa dingin itu langsung menyambutnya, menyelimuti sekujur tubuhnya. Dia merasa seperti ada yang mengintipnya dari balik bayangan. Hari-hari berikutnya berlalu. Namun setiap kali Farel menatap ke kaca atau berjalan melewati tempat-tempat tertentu, bayangan putih itu kembali muncul dalam ingatannya. Matanya yang memerah, senyumnya yang menyeramkan, dan suara itu, bisikan yang tak pernah berhenti terdengar di telinga mereka. Malam itu, saat Farel mencoba tidur, dia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Di luar jendela, dia melihat bayangan itu lagi. Kali ini lebih dekat. Begitu dekat, seakan hanya sejengkal dari dirinya. "Kami selalu mengikuti kalian." Sosok itu menghilang begitu cepat, hanya meninggalkan jejak ketakutan yang mengikat mereka. Dan Farel tahu, mereka tak akan pernah bisa benar-benar keluar dari sana. Hutan itu, dengan segala misterinya, tetap tinggal dalam diri mereka. Sebuah tempat yang tak bisa mereka lupakan, dan sesuatu yang terus membayangi mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Kemah yang awalnya dimaksudkan untuk menciptakan kenangan indah, kini menjadi kenangan yang akan membekas selamanya. Sebuah pengalaman yang mengingatkan mereka bahwa tidak semua tempat di dunia ini diciptakan untuk diinjak kaki manusia.